Tim negosiator Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto telah bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat untuk berunding terkait tarif impor produk Indonesia sebesar 32%. Upaya perundingan juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Keuangan. Ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96, jadi sudah sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA, kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures, ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi, karena mereka akan invest data center, baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade. Kemudian evaluasi LARTAS, termasuk percepatan halal sertifikasi, dan juga apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Ya, demikianlah gambaran proposal yang menjadi modal tim negosiator Indonesia ke meja perunding utamanya Amerika Serikat. Neraca perdagangan yang seimbang menjadi syarat utama sehingga Indonesia mendapat kehormatan menjadi negara pertama yang akan bernegosiasi. Ibarat peribahasa, tidak ada gading yang tidak retak. Maka kita akan menilik lebih jauh. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, serta resiko dari strategi tim negosiator Indonesia. Seperti kita tahu, proses negosiasi akan berlangsung mulai besok 16 April hingga 23 April mendatang. Dan kita akan mengajak Anda untuk berdialog dengan Wijayanto Samirin selaku ekonom Universitas Paramadina. Selamat sore Pak Wija. Selamat sore Mbak Maria. Pak Wija dengan Francisca di sini. Terima kasih loh sudah bergabung dengan Kabar Bursa hari ini. Ya. Siap. Oke. Makasih sudah diundang. Iya. Pak Wija, ini kan Indonesia mendapat kesempatan katanya menjadi salah satu negara ya yang mendapat kesempatan pertama untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat nih terkait tarif impor. Nah, kalau misalnya memperhatikan strategi Indonesia tadi dengan proposalnya, dengan tawaran-tawarannya, apakah ini bisa menjadi win-win solution? Atau malah sebaliknya nih, malah Indonesia yang nantinya dirugikan? Kira-kira Indonesia bakal memiliki posisi tawar tinggi nggak sih, Pak Wija? Ya, kalau kita lihat ya, kita maju pertama kali untuk melakukan negosiasi dengan Amerika, ini bisa jadi merupakan benefit, kita diuntungkan, tapi juga bisa jadi ini merupakan sesuatu yang agak merugikan. Benefit karena bisa jadi kita mendapatkan perhatian utama karena kita dianggap responsif gitu ya, sehingga berpotensi untuk mendapatkan deal terbaik. Apalagi kalau kita lihat perdagangan Indonesia dengan Amerika ini kan hanya mewakili 10% dari ekspor kita, jadi kita tidak terlalu tergantung. Dan yang kedua, gap atau trade deficit Amerika itu sebenarnya juga tidak lebar-lebar amat. Artinya kalau memang Amerika targetnya adalah memperkecil gap, itu sangat mungkin dilakukan. Karena market kita besar dan kita perlu begitu banyak produk yang tidak kita produksi tetapi diproduksi oleh Amerika. Seperti misalnya kita defisit migas, mereka surplus, kita bisa impor dari mereka. Kemudian gandum, kemudian jagung, dan produk-produk lainnya. Kita bisa menggunakan Amerika sebagai sumber untuk memproduksi kebutuhan kita tersebut. Apalagi saat ini kita memang mengalami peningkatan demand atas produk-produk tersebut. Tetapi di sisi lain, ini juga bisa merugikan kalau kita tidak hati-hati. Karena kita negosiasi di awal, tidak ada presiden sebelumnya, padahal lebih enak ketika kita negosiasi itu setelah
teman-teman kita yang lain melakukan negosiasi seperti Vietnam, Thailand, gitu ya, India, sehingga kita bisa melihat dari pengalaman pengalaman mereka apa yang harus kita perkuat, apa yang harus kita kurangi. Oleh sebab itu, karena kita sudah negosiasi di awal, maka sebaiknya tim negosiasi itu tidak buru-buru menutup deal. Jadi apa yang disampaikan itu sesuatu yang sifatnya masih open gitu ya. Kita harus menyampaikan deal yang terbaik untuk Indonesia karena pasti itu akan dinegosiasi oleh Amerika. Kemudian kalau dalam pertemuan ini belum ada deal, nggak masalah gitu. Justru sebaiknya jangan ada deal dalam pertemuan awal ini. Kita perlu nanti ketemu lagi melihat apa yang terjadi terkait deal Amerika dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan khususnya ASEAN. Demikian Mbak Francisca. Untungkan bagi Indonesia ya. Justru sebenarnya kalau misalnya kita, berada di tengah-tengah begitu ya setelah, negara-negara lain yang negosiasi terlebih dahulu, justru kita bisa melihat sebenarnya langkah terbaik apa, yang harus dilakukan dengan proposal-proposal nanti yang akan ditawarkan, seperti itu ya, Pak Wija? Betul. Seperti misalnya Vietnam. Vietnam kan merespon terlalu awal dengan bersiap untuk menawarkan tarif 0%, gitu kan. Nah, kemudian oleh Mmm, Amerika kan offer itu ditolak mentah-mentah. Nah, ini kan sebenarnya juga seperti mempermalukan Vietnam, tapi di lain sisi bagi Indonesia ini merupakan satu informasi penting. Artinya pendekatannya bukan pendekatan tarif, tapi pendekatan yang sifatnya direct, meminimalisir gap perdagangan antara Indonesia dan Amerika. Hal lain yang menurut saya perlu dikedepankan adalah upaya-upaya untuk membuat perdagangan Indonesia dan Amerika dan juga sebenarnya berdampak pada international trade kita pada umumnya adalah hal-hal yang sifatnya inefisiensi, mmm, proses birokrasi, kemudian masalah TKDN dan lain sebagainya. Yang memang ada atau tidak ada trade war itu kita harus perbaiki. Jadi di aspek ini kita harus serius. Jadi ada aspek yang sifatnya taktikal, bagaimana kita bernegosiasi dengan Amerika. Ada hal-hal yang sifatnya strategik jangka panjang, bagaimana kita memperbaiki iklim bisnis kita sehingga kita lebih kompetitif di regulasi, kemudian berbagai penyederhanaan proses. Itu sesuatu yang layak untuk difokuskan juga. Jadi dengan Amerika nanti hal-hal yang sifatnya mengurangi trade barrier, tapi sebenarnya itu juga merupakan PR kita, ada trade war atau tidak ada trade war, itu perlu dikedepankan dalam negosiasi sebagai bagian variabel yang ya kita harap Amerika melihat ini sebagai gesture positif. oke, Pak Wija, kalau misalnya kita melihat nih Indonesia kan akan melonggarkan hambatan non tarif ya. Ini kan alih-alih Hmm. mempercepat pertumbuhan ekonomi, itu bukannya justru bakal membuka jalan bagi kiamat industri nasional ya? Kira-kira gimana nih kalau Ya, misalnya tadi ya, statement Pak Prabowo dalam Sarasihan Ekonomi memang akan mengurangi kuota ya. Jadi kalimat yang tepat bukan menghilangkan, tapi mengurangi kuota. Kemudian yang kedua akan membuat TKDN lebih fleksibel. Tentunya detailnya nanti akan dibahas di level menteri, karena mmm, peraturan yang mengatur ini kan peraturan menteri terkait dengan hal-hal tersebut ya. Dan kita memang harus melibatkan dunia usaha dalam pembahasan itu sehingga kebijakan yang kita sebut relaksasi kuota, relaksasi TKDN ini tidak kemudian mengorbankan produsen nasional, tapi bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing. Problem kita sekarang adalah karena TKDN yang kaku, itu investor asing di sektor-sektor berkualitas seperti teknologi dan lain sebagainya itu tidak bisa masuk ke Indonesia. mmm. Mereka milih ke negara lain, khususnya Vietnam. Nah, ini sebenarnya kerugian luar biasa bagi kita. Kenapa tidak? Ini dibuat lebih fleksibel di awal, barrier-nya rendah, kemudian gradual dinaikkan. Ini merupakan kesepakatan awal dengan investor, di mana produsen lokal bisa terlibat dalam proses, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari ekosistem. Ini yang dilakukan oleh Vietnam. Kenapa Vietnam sukses menggenjot ekspor, sukses menggenjot industrinya, dan belum terlambat bagi kita untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Tapi kembali kuncinya,
dalam menentukan kebijakan, sektor swasta harus dilibatkan. Sehingga apa yang diputuskan itu fit bagi kepentingan pemerintah, fit bagi kepentingan Indonesia, fit bagi kepentingan para produsen dalam negeri. Ya, berarti untuk, membuka jalan terhadap kiamat industri nasional ini bukan, pandangan yang tepat sebenarnya ya, justru ini akan membuka peluang yang lebih besar, terhadap, industri nasional ke depannya begitu Pak Wija? Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat ini kan banyak ya yang sebenarnya, mengapresiasi dan juga menyetujui langkah, pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi ada pandangan berbeda nih dari Profesor Hikmahanto Juwana yang mengatakan Indonesia nih sebenarnya nggak perlu mengirimkan tim negosiasi loh, nggak perlulah mengemis ke Amerika. Gimana kira-kira kalau menurut Pak Wija nih? Apakah memang pasar Amerika Jadi Serikat itu sepenting itu? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto pasti juga punya basis ya, basis teknokrasi, basis akademis yang kuat gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh, teman-teman kementerian dan disupport penuh oleh dunia usaha pasti juga mempunyai basis yang, sangat kuat. Saya mengamati langsung intensitas diskusi antara kementerian terkait dengan dunia usaha. Jadi apa yang akan dibawa ke Amerika itu sudah dibahas secara mendalam. Sehingga, saya yakin apa yang dikhawatirkan oleh Profesor Hikmahanto Yono, tidak akan terjadi. Mmm, Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof itu sesuatu yang bagus, warning bagi mereka yang dikirim ke Amerika untuk tidak habis-habisan ingin close deal dalam pertemuan kali ini. Agak rileks gitu, mmm. Rileks, tidak perlu habis-habisan, kita lihat seperti tidak apa, perlu bagaimana buru-buru, oh iya, iya benar, tarik nafas sedikit begitu ya, biar bisa mendapatkan win-win solution yang terbaik pastinya. Baik, ya. terima kasih, Pak Wijayanto untuk waktu dan pandangannya, luar biasa sekali, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Francisca.